Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai pembelajarannya. Silahkan simak dengan baik anak soleh-soleha. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Anak-anak, berdasarkan teks yang telah kita baca, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Lalu benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dituangkan dalam botol, maka bentuk sirup akan berbentuk botol. Begitu juga dengan teh, jika dituangkan ke dalam gelas, maka teh berubah berbentuk gelas. Sedangkan benda gas atau udara adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, jika udara kita tiupkan ke dalam balon, maka bentuk udara akan seperti balon. Begitu juga dengan udara yang kita tiupkan ke dalam kantong plastik, maka bentuk udara akan berbentuk plastik. Nah, anak-anak, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini di buku tulis ya. Bermain ada aturannya. Setiap aturan bermain harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada di dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Di bawah ini ada beberapa aturan di rumah Beni. Baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku: pertama, bangun pagi pukul 5. Kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 waktunya tidur. Anak-anak, kita telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumahmu, lalu tuliskan aturan tersebut di buku tulis seperti pada kolom berikut. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan.
Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi peraturan? Jika kita tidak mematuhi aturan, maka kita akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus mentaati aturan-aturan dimanapun kita berada agar tidak ada yang merasa dirugikan karena perbuatan kita. Budi diminta ibu merapihkan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapihkan Budi? Penyelesaian dari pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Banyak dus yang dirapihkan Benny ada 3. Lalu setiap dus berisi 8 buku, maka banyak buku dirapihkan Benny ada 3 dikali 8. Untuk mengetahui hasilnya, kita cari menggunakan penjumlahan berulang, yaitu 8 ditambah 8 ditambah 8. Jadi angka yang di belakang kita jumlahkan sebanyak angka yang berada di depan, yaitu 8 ditambah 8 tambah 8, dan hasilnya sama dengan 24. Paham ya anak-anak? Silahkan kalian kerjakan di latihan buku berikut ini di buku tulis ya, dan jangan lupa dikirim ke gurunya.